Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya M. Yusuf Zamroni dengan NIM F1B022018. Saya mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Elektro. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah bahan listrik. Pada video ini kita akan membahas materi tentang konduktor, ya. Jadi mungkin kita semua sudah mendengar kata-kata konduktor. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi konduktor secara singkat dan lugas. Modulus kenyal atau modulus elastisitas cukup. Modulus elastis adalah besar gaya yang diperlukan tiap satuan luas penampang agar mengalami pertambahan panjang. Suatu bahan agar dapat dikatakan sebagai konduktor harus memiliki nilai modulus elastis yang cukup agar tidak mudah berubah ketika direnggangkan atau mendapat gaya tarik. Next. Sekarang kita akan masuk ke dalam sifat-sifat bahan konduktor. Konduktor memiliki beberapa sifat penting yang menunjukkan perbedaan bahan konduktor dengan bahan yang lain, yaitu pertama, memiliki daya hantar listrik, kedua, memiliki tahanan jenis yang sedikit, ketiga, mempunyai daya hantar panas yang baik, keempat, daya tegang tarik yang kuat, dan yang kelima, timbulnya daya elektromotoris. Sifat yang pertama yaitu daya hantar listrik. Konduktor adalah bahan yang dapat menghasilkan aliran arus listrik dan memerlukan daya dengan besar tertentu agar suatu benda yang memanfaatkan energi listrik dapat bekerja dengan optimal. Daya hantar listrik didapat dari banyaknya elektron-elektron bebas yang terkandung dalam bahan konduktor. Daya hantar listrik adalah kemampuan penghantar atau konduktor untuk melakukan suatu usaha yang disebabkan oleh perubahan tingkat kerja dan muatan persatuan waktu. Hal yang dapat mempengaruhi daya listrik yang bekerja pada suatu konduktor ialah adanya kuat arus, tegangan, dan hambatan listrik dalam rangkaian tertutup. Tegangan sendiri adalah tekanan listrik, beda potensial, atau perbedaan muatan listrik antara dua titik. Perbedaan potensial ini bisa mendorong arus listrik melalui kawat atau konduktor, tapi tidak melalui pembungkusnya atau isolator. Sifat kedua yaitu konduktor memiliki tahanan jenis yang sedikit. Apa itu tahanan jenis? Tahanan jenis atau dilambangkan dengan V ialah suatu keadaan yang dimiliki oleh komponen atau bahan yang dapat menghambat aliran arus listrik. Nilai tahanan jenis yang dimiliki komponen konduktor sangatlah kecil, sehingga mampu mengalirkan arus listrik dengan baik. Konduktor dengan adanya tahanan jenis juga menyebabkan konduktor memiliki tahanan listrik. Setiap bahan memiliki perbedaan nilai tahanan listrik. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi nilai tahanan suatu bahan konduktor selain tahanan jenis yang dimiliki. Pertama, panjang penghantar atau konduktor itu sendiri, di mana semakin panjang sebuah konduktor akan menyebabkan tahanan yang dimiliki nilainya semakin besar. Kedua, diameter. Semakin panjang diameter yang dimiliki satu penghantar atau konduktor, maka nilai tahanan semakin kecil. Yang ketiga, temperatur atau suhu. Tahanan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur panas penghantar. Sifat ketiga yaitu daya hantar panas yang baik. Daya hantar panas. Selain konduktor dapat menghasilkan arus listrik, konduktor juga bisa menjadi penghantar panas yang baik secara konduksi. Perpindahan konduksi merupakan perpindahan kalor yang terjadi melalui kontak secara langsung pada konduktor. Sifat yang keempat yaitu daya tegangan tarik yang tinggi. Daya tegangan tarik. Tegangan tarik adalah tegangan maksimal yang dimiliki suatu bahan dalam menahan gaya tarikan atau merenggang. Tegangan tarik sendiri dipengaruhi oleh aliran arus dan suhu.
Semakin kuat suatu bahan mengatasi pengaruh suhu dan aliran arus, maka semakin baik bahan tersebut berfungsi sebagai konduktor. Sifat kelima, adanya daya elektromotoris. Sifat ini penting terhadap dua titik kontak yang terbuat dari dua bahan yang berlainan, karena pada rangkaian arus akan terbangkit daya elektromotoris termo tersendiri bila ada perubahan suhu. Karena elektromotoris ini dapat tinggi, sehingga dapat menyimpangkan daya pengukuran arus atau tegangan listrik yang sangat kecil. Besarnya perbedaan tegangan yang terbangkit tergantung dari sifat-sifat kedua bahan dan sebanding dengan perbedaan suhunya. Daya elektromotoris yang terbangkit oleh perbedaan suhu dinamakan daya elektromotoris termo. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kegunaan dari konduktor. Adapun kegunaan dari konduktor ialah di sini ada 3. Pertama, sebagai kapasitor elektrostatik. Konduktor dapat dimanfaatkan sebagai sebuah kapasitor yang menyimpan muatan-muatan listrik. Penyimpanan dapat dilakukan dengan memberikan sebuah potensial seperti baterai. Kedua, penangkal petir. Ketika bagian ujung dari batang penangkal petir terkena oleh petir, maka muatan listrik yang terkumpul di ujung tersebut akan dialirkan melalui sebuah penghantar berupa kabel yang terhubung antara batang penghantar di atap bangunan dan batang penghantar di dalam tanah. Pengaliran petir ke tanah membuat udara di sekitar bangunan selalu bermuatan netral. Keberadaan penangkal petir dapat membuat lingkungan di sekitar bangunan jarang dan sulit terkena sambaran petir. Ketiga, sebagai bahan penghantar listrik. Penghantar adalah suatu bahan berupa logam atau non-logam yang bersifat dapat mengalirkan arus listrik atau konduktor. Penghantar dapat berupa kabel atau kawat penghantar. Kabel merupakan penghantar yang telah dilindungi dengan isolator sebagai isolasi dan keseluruhan intinya dilengkapi dengan selubung pelindung bersama. Contohnya adalah kabel NYM dan NYA. Sedangkan kawat penghantar ialah konduktor yang dijadikan sebagai penghantar tanpa diberikan isolasi. Contoh dari kawat ialah seperti ACSR, BC, HC, dan yang lain. Persamaan elektrik pada konduktor. Di sini ada kuat arus, tegangan, daya, tahanan listrik pada konduktor, atau di sini disebut dengan tahanan kawat, sama dengan tahanan konduktor. Terus ada tahanan yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi ini adalah persamaan elektrik pada konduktor. Terus yang berbentuk lingkaran adalah persamaan dengan variabel yang berbeda. Seperti ada daya listrik, di mana dapat dirumuskan dengan P kali I, di mana P itu adalah tegangan dan I itu adalah kuat arus. Terus juga bisa dirumuskan dengan R kali I pangkat 2, di mana R adalah tahanan listrik dan I adalah kuat arus. Atau juga bisa dengan P kuadrat per R dan seterusnya. Jadi ini adalah hubungan persamaan dengan variabel berbeda di antara persamaan yaitu I, E, P, R, dan R yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Sekian dari saya, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Kalau ada kekurangan ataupun pertanyaan, dapat ditulis pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.